Rumah ini masih cukup terawat, terletak di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi. Di rumah inilah Tengku Muhammad Hasan di Tiro menghabiskan masa kecilnya. Dia lahir di desa Tanjung Bungong, Pidi pada 25 September 1925. Ayahnya Tengku Muhammad. Ibunya Pocit Fatimah adalah cucu perempuan dari Tengku Muhammad Saman atau Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik di Tiro inilah yang menerima tampuk kekuasaan Kerajaan Aceh tahun 1874. Pasalnya, Sultan Muhammad Daud Shah tewas saat berperang melawan Belanda, sedangkan penerusnya belum cukup umur. Kakek buyut Hasan Tiro, Tengku Cik di Tiro, lalu diangkat menjadi wali negara yang pertama di Tanah Rencong. Dia membawa sejenis mandat sebagai keluarga Tengku Cik di Tiro. Dan klaim Hasan Tiro juga bahwa keluarga Tiro ini adalah seharusnya pemegang mandat Kerajaan Aceh, karena waktu berperang keluarga dialah Tengku Cik di Tiro yang diberikan mandat, bukan kepada sultan yang kemudian bikin perjanjian damai dengan Belanda. Nah, itu yang buat Tiro sebagai keluarga yang cukup dihormatin. Memang yang paling menarik adalah dia menawarkan satu gagasan mengenai Aceh masa lalu yang gilang-gemilang. Di masa muda, Hasan Tiro masih berada dalam pangkuan Republik. Dia pernah aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Berkat bantuan Daud Bereh dan Syafruddin Prawira Negara, Hasan Tiro menyelesaikan kuliah hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Selepasnya, dia mendapat beasiswa kuliah doktoral bidang hukum di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Dia pernah bekerja di bawah Syafruddin Prawira Negara, wakil Perdana Menteri yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara ketika kita lagi KMP itu. Hasan Tiro lalu dipercaya sebagai staf dinas penerangan delegasi Indonesia di markas besar PBB New York. Meski berada di New York, perhatiannya tersedot pada gejolak perlawanan Daud Bereh di tanah kelahirannya Aceh. Ada dua hal. Yang pertama, dia setuju. Yang kedua, banyak anggota keluarga dia terlibat di dalam gerakan Daud Bereh. Hasan Tiro tidak setuju dengan aksi kekerasan yang ditempuh pemerintah Jakarta dalam respon perlawanan di daerah, termasuk Aceh. Puncak kekecewaannya pada Republik adalah peristiwa Cot Pulot Jempa tahun 1954. Di lokasi ini, sedikitnya 25 warga sipil ditembak mati oleh tentara Republik. Belum lagi di dua lokasi lainnya. Pembantaian ini adalah balas dendam setelah sebelumnya 16 tentara Republik tewas dalam sebuah serangan yang dilakukan tentara Darul Islam.